Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Bingung dia. Karena apa? Dia belajar ilmu kalam dan belajar filsafat. Itu menyesatkan dia. Kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Na'ali allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Karena pendapat seperti ini tidak logis dan tidak masuk akal. Allah di mana-mana, maksudnya di mana? Di mana-mana, apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di... Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Jadi bukan tempatnya di langit. Katakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas. Allah juga berfirman, Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Dan ayat dalam Al-Quran banyak tentang ini. Kemudian Nabi SAW juga menetapkan demikian. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit, masih ada ulama, ya, ustadz yang mengatakan nggak boleh kita menetapkan Allah di atas langit. Allah itu ada di hati. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Bingung dia. Karena apa? Dia belajar ilmu kalam dan belajar filsafat. Itu menyesatkan dia. Padahal ayat yang terbanyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang apa? Tentang Allah berada di atas langit, di atas. Tapi justru ayat yang sekian banyak ini mereka nggak tahu yang dipelajari oleh mereka ilmu apa. Sampai ketika ditanya Allah itu di mana, Allah tidak punya tempat. Ditanya oleh muridnya, Allah itu di mana? Allah tidak ada. Allah itu di mana-mana. Allah di mana-mana. Berarti ada di tempat yang bersih, ada di tempat yang kotor. Tempat suci, tempat kotor nggak boleh. Kita wajib menetapkan Allah. Yang Allah menetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya di mana? Di atas arsy. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini insyaallah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, dan arsy ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki lewat, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit ini. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini.
Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Allah berada di atas langit dan Allah tidak bersatu dengan makhluknya atau Allah tidak berada di mana-mana. Secara umum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada perselisihan ya di ulama mutaakhirin ya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama sunnah ya atau sebagian ahlul hadis terpengaruh dengan pemikiran ahlul bid'ah. Sehingga ada yang di antara mereka yang mentakwil dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Namun kita katakan ijma' telah terikat dan ijma' telah tertetapkan sebelum para ulama tersebut. Para ulama yang mutaqaddimin, ulama terdahulu, seluruhnya ijma' bahwasanya Allah berada di atas langit. Adapun perkataan ahlul bid'ah tentang Allah, maka pertama ada yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Ini adalah pendapat yang terkadang terucapkan oleh sebagian masyarakat, mengatakan Allah di mana-mana, dan ini yang dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ya. Beliau membantah pemikiran tersebut karena pendapat seperti ini tidak logis dan tidak masuk akal. Allah di mana-mana maksudnya di mana? Di mana-mana apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya. Allah berada di hal-hal yang tercela
maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kita tanya Allah di mana, kata mereka Allah di mana-mana. Bukanlah maksud mereka zat Allah sebenarnya, tapi maksud mereka Allah memiliki ilmu di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Kalau ilmu Allah di mana-mana ini benar, tidak kita ingkari karena memang ilmu Allah di mana-mana, ya. Masyarakat ikut-ikutan mengatakan Allah di mana-mana, tapi mereka juga mengatakan kita serahkan saja kepada yang di atas. Mereka sering mengatakan apa? Kita serahkan saja kepada yang di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana? Di mana-mana, ya. Jadi mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka ucapkan. Kemudian pendapat yang lain, ya, seperti pendapat orang-orang Jahmiyah juga yang menyatakan, ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak bertempat, ya, tidak di mana-mana. Ini pendapat yang diperjuangkan oleh orang-orang Asy'ariyah sekarang yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di atas langit, tidak di bawah langit, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Tidak ada mana dan tidak boleh bertanya di mana Allah. Itu ainallah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini maha suci dari tempat. Ini qat'i. Allah ini maha suci dari tempat, memang dalilnya qat'i. Tidak bisa dibantah kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur. Berarti Allah tidak diatur. Di dalam Al-Quran, Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah lah yang maha awal. Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa? Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dalil qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa di hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati, bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, berarti istawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat,
maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kamakan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada. Adapun kisah hadis jariyah yang dikatakan ainallah fis sama, Allah di mana di langit, di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Ibarat riwayat Muslim sahih. Dan membaca hadis tidak boleh sepotong-potong atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati atau al-maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, ainallah, Allah di mana, fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini, akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri sana nih. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah ciptaan Allah. Bahkan sebagian mengatakan kursi dengan istilah takwil nanti, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Yang mengatakan Allah butuh tempat, ini termasuk, ini membahayakan akidahnya, termasuk mujassimah, mengatakan Allah seperti berjisim. Kalau jisim butuh tempat, Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Keberadaan Allah tidak butuh dengan waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Keberadaan Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka jangan sampai ada keyakinan Allah di atas langit. Saya sambung sedikit. Biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj. Bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam, sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, kata ilah, mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi, namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Seperti halnya masjid adalah tempat istimewa untuk kita, bukan karena Allah ada di masjid. Kalau kita ke Ka'bah, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ketujuh? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina, bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina. Tidak, Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Ini harus dibangun. Ini perlu diskusi. Ini adalah kajian pelik ilmiah. Kalau orang awam nanti tambah bingung. Nanti karena jika ada ustadz yang berbeda, bisa duduk manis, karena tujuannya adalah mengembalikan kepada akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaah.